Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya dengan di mata kuliah metode kuantitatif dalam pengambilan keputusan. Dan kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis sensitivitas grafik. Oke, saya kira sudah kelihatan ya screen-nya. Jadi, tapi sebelum saya jelaskan mengenai analisis sensitivitas grafik ini, saya ingin berpesan kepada kalian semua bahwa life isn't about competition, ya. Jadi hidup itu tidak tentang ya persaingan, ya, tetapi tentang collaboration, tentang kerjasama dalam kebaikan untuk kehidupan yang lebih baik, baik di dunia maupun di akhirat. Oke, jadi analisis sensitivitas grafik ini adalah suatu alat analisis yang digunakan untuk mengetahui bagaimana pengaruh perubahan data, dalam hal ini adalah kapasitas sumber, terhadap solusi optimal. Nah, untuk menjelaskannya, mari kita lihat lagi kasus linear programming grafik, kasus Fatu Pantes. Ya, terjadi perubahan kapasitas sumber. Apabila terjadi perubahan kapasitas sumber, maka pertanyaannya yang ingin dijawab dalam analisis sensitivitas adalah batasan mana yang dapat dinaikkan kapasitasnya dan seberapa besar kenaikan tersebut dapat dibenarkan sehingga memberikan efek yang positif terhadap Z atau terhadap laba optimal tanpa melakukan perhitungan dari awal. Ya. Kemudian yang kedua, batasan mana yang dapat diturunkan kapasitasnya dan seberapa besar penurunan tersebut dapat dibenarkan sehingga tidak mengurangi Z dan tanpa melakukan perhitungan dari awal. Kemudian yang ketiga, batasan mana yang mendapat prioritas untuk dinaikkan kapasitasnya. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, saya ingatkan lagi untuk kasus Fatu Pantes kemarin, kita sudah mendapatkan hasil seperti ini. Ya, jadi saya ingatkan lagi ada 3 batasan, yaitu mesin 1. Mesin 1 yang diwakili oleh 2x1 sama dengan 8. Mesin kedua ini 3x2 sama dengan 15. Dan mesin ketiga diwakili oleh 6x1 plus 5x2 sama dengan 30. Kemudian setelah kita hitung, setelah kita lakukan langkah-langkahnya seperti kemarin, maka sudah didapatkan daerah visible. Ya, daerah visiblenya adalah O, A, B, C, D atau daerah yang terkena ketiga arsiran. Nah, kemudian kita juga sudah mendapatkan titik optimalnya yaitu di titik C dengan kombinasi optimal atau kombinasi yang terbaik 5/6 lusin sepatu pria dan 5 lusin sepatu wanita. Kalau kombinasi ini dilakukan, maka laba yang didapat maksimal sebesar 275 juta. Ya. Nah, kemudian untuk langkah-langkah dari analisis sensitivitas ini, tadi kita pertanyaannya adalah bagaimana batasan-batasan itu akan dinaik turunkan sedemikian rupa supaya nanti efek positifnya terhadap laba itu, ya. Nah, untuk melaksanakan analisis sensitivitas grafik, ya, kita akan tahu mana kapasitas yang perlu ditambah, mana yang perlu dikurangi, maka kita harus melakukan perhitungan dulu. Ya, harus dilihat dulu mana kapasitas yang full capacity dan mana yang berlebihan atau idle capacity. Kita lihat dari kapasitas mesin 1 dulu. Kapasitas mesin 1 diwakili oleh persamaan ini, ya. 2x1 sama dengan 8. Jadi 8 ini adalah kapasitas yang tersedia. Ya. Kemudian yang dipakai berapa? Karena kita sekarang pada titik C ini, ingat ya, pada titik optimal ini, kita memproduksi X1 sebesar 5/6 lusin, maka kapasitas mesin 1 yang dipakai sebesar 2 kali X1. X1-nya adalah 5/6. Ya, berarti hasilnya adalah 1/2/3. Nah, karena yang disediakan kapasitasnya adalah 8 jam, sedangkan yang dipakai hanya 1/2/3, maka terdapat idle capacity atau kapasitas yang belum digunakan atau kapasitas yang berlebihan sebanyak 6/3.
Ya, 8 dikurangi 1/2/3. Nah, kemudian kita ke mesin 2. Mesin 2 diwakili oleh persamaan 3X2 sama dengan 15. 15 jam ini adalah kapasitas yang disediakan, kapasitas maksimal mesin 2. Yang dipakai berapa? Karena sekarang kita memproduksi X2-nya adalah 5, ya, sepatu wanita kita produksi 5 lusin, maka di sini kita masukkan saja 3X2 kan sebetulnya, maka X2-nya diganti dengan 5. Ya, sehingga ketemunya 15. Nah, kesimpulan kita, kapasitas yang disediakan sebesar 15 jam, yang dipakai juga 15 jam. Berarti kesimpulan kita semua kapasitas terpakai atau full capacity. Kemudian untuk kapasitas mesin 3 diwakili oleh persamaan ini, 6X1 plus 5X2 sama dengan 30. Kemudian yang 30 ini adalah kapasitas yang tersedia. Dan yang dipakai silakan masukkan untuk X1-nya adalah 5/6 dan X2-nya 5. Ketemunya 30. Ya, jadi kesimpulan kita mesin 3 full capacity. Karena yang disediakan 30, yang dipakai juga 30. Ya, sudah habis terpakai semua. Nah, dari perhitungan langkah pertama ini, maka pertanyaannya atau persoalannya adalah seberapa besar kapasitas mesin 1 atau yang idle capacity dapat diturunkan kapasitasnya sehingga tidak akan mengubah solusi optimal awal. Ya, jadi untuk kriteria dari mesin yang idle, yang berlebihan tadi, kita upayakan supaya dikurangi. Ya, namanya juga berlebihan. Ya, kenapa kalau misalkan yang dibutuhkan hanya 1/2/3, kenapa kita harus menyediakan 8 jam? Sama misalkan kalau batasannya adalah karyawan, kalau untuk menyelesaikan kombinasi optimal, kombinasi yang terbaik, ya laba maksimal didapat hanya mempekerjakan 2 orang saja, kenapa kita harus mempekerjakan 3? Berarti yang 1 kan harus dikurangi, gitu maksudnya. Ya. Nah, tetapi batasannya ya, stressingnya adalah bahwa kita boleh mengurangi kapasitas sedemikian rupa, tetapi tidak boleh mengubah solusi optimal awal. Gitu. Ya. Kemudian untuk yang kedua, untuk kapasitas yang full capacity, yaitu mesin 2 dan 3, karena sudah full maka kita upayakan untuk ditambah. Ya, sama seperti misalnya kita mempekerjakan karyawan selama 8 jam. Ya, sudah mendapatkan laba maksimal. Nah, bisa nggak sih karyawan ini kita lemburkan, kita minta untuk lembur, sedemikian rupa berarti kan ditambah kapasitasnya, sehingga nanti efeknya positif terhadap Z. Artinya labanya itu bisa meningkat. Gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, pertanyaannya adalah mesin mana yang mendapat prioritas untuk ditambah kapasitasnya. Ya, ini berkaitan dengan kemungkinan penambahan biaya ya. Jadi kalau perusahaan itu harus memilih menambah kapasitas mesin 2 atau 3 ya berkaitan dengan biaya yang muncul atau mungkin sumbangan terhadap labanya, maka kita harus memilih salah satu. Ini ada caranya bagaimana memilih. Baik. Nah, ini kita sekarang berangkat pada perubahan kapasitas mesin 1. Ya, mesin 1 tadi karakternya atau karakteristiknya adalah berlebihan. Ya, karena berlebihan berarti harus dikurangi. Ya, garis yang putus-putus ini merupakan garis awal. Ya, diwakili oleh persamaannya 2X1 ya sama dengan 8. Oke. Nah, kemudian menguranginya bagaimana? Yaitu menggeser garis ini, garis yang putus-putus ini ke kiri. Ke kiri sejauh mungkin ya sampai menyentuh solusi optimal awal. Ya, solusi optimalnya kan di titik C, berarti geser aja ke kiri sampai menyentuh titik C. Kenapa harus menyentuh titik C? Karena agar labanya sebesar 275 juta itu tidak berubah.
Ya, karena itu memang ketentuannya seperti itu. Boleh mengurangi kapasitas asal ya, labanya itu tidak boleh berubah. Begitu. Nah, kalau garis ini digeser ke C, ya, maka kapasitas yang dipakai itu hanya 1/2/3. Ya, 1/2/3 itu ya didapat dari mana? Dari 6 dikurangi berapa tadi? 8 dikurangi 1/2/3. Ya, 6/3. 1/2/3 itu dari kapasitas yang digunakan. Ya. Nah, kesimpulan kita, ya, kalau ini kita geser garis ini, kita geser ke kiri, maka daerah visible sekarang berubah menjadi OECD. Ya, OECD, sedangkan titik optimalnya masih berada di titik C, ya, dengan kombinasi 5/6 lusin sepatu pria dan 5 lusin sepatu wanita dengan labanya tetap 275 juta. Ya. Nah, dari mana ini kita bisa menentukan bahwa solusi optimal tetap di titik C? Nah, sebetulnya kalian itu harus menghitung lagi. Ini kan kalau titik D kan sudah ketemu ya kemarin ya. Titiknya kan 0,5. Ya, 0,5 kemudian dimasukkan ke dalam Z-nya ketemu 250 juta kemarin. Ya. Nah, kemudian untuk titik E ini sebetulnya harus dicari, yaitu 0,5/6. Harusnya seperti itu. Ya, tapi setelah saya menghitung, ya, ternyata titik optimalnya itu tetap di titik C dengan kombinasi 5/6,5 dengan laba 275. Ya, ini harusnya 2x1 ya. Baik. Kemudian untuk perubahan mesin 2, ya, karena kapasitas mesin 2 itu sudah full capacity, maka ketentuannya harus ditambah. Ya, bagaimana menambah kapasitas mesin 2? Harus digeser ke atas ya. Namanya harus digeser ke atas sejauh mungkin. Sejauh mungkin itu artinya tidak boleh melanggar batasan-batasan yang ada. Nah, sejauh mungkin itu nanti menujunya harus ke corner. Ya, ini menuju ke corner nih, berarti ke titik 0,6. Gitu. Nah, kenapa menggesernya tidak di sini, tidak di tengah-tengah seperti ini? Ini karena nanti dimungkinkan kombinasinya belum optimal, belum terbaik, labanya belum terbaik. Ya, oleh karena itu dimaksimalkan sampai ke titik 0,6 atau di titik F ini. Ya. Nah, kemudian mengapa tidak di atas lagi, di atasnya titik F? Ya, coba kalian bayangkan kalau ini digeser di atas titik F, maka daerah visibelnya tetap di O, A, B, F. Ya, jadi percuma kalau kita tarik garis itu ke atas lagi. Toh akhirnya daerah visibelnya tetap O, A, B, F. Malah kalau itu ditarik terlalu ke atas, menimbulkan masalah lagi. Kan berarti ada kapasitas yang idle lagi. Gitu. Oleh karena itu sampai ke titik F saja, 0,6. Ya, berarti kesimpulan kita daerah visible yang baru adalah O, A, B, F. Ya, solusi optimalnya saya sudah menentukan di titik F. Mengapa demikian? Karena di titik A kita sudah menghitung kan kemarin, hasilnya adalah 120 juta. Kemudian titik B juga sudah kita hitung, hasilnya adalah 180 juta. Kemudian kalau di titik F itu kan kombinasinya 0,6. Kemudian kita masukkan ke dalam Z-nya, maka ketemu adalah 300 atau 300 juta. Ya, berarti ada kenaikan Z sebesar 25 juta. Ya, yang tadinya titik optimal, laba maksimalnya kan 275 juta di titik C kemarin tuh, ya. Kemudian sekarang di titik F labanya menjadi 300. Berarti ada kenaikan laba sebesar 25 juta. Nah, sekarang bagaimana ini batasan mesin 2. Ya, berapa ini kan berarti ini tidak 15 lagi nih karena sudah kita tambah, kita naikkan kapasitasnya.
Ya, berarti 18 ini dari mana? Dari 3x2 kan. Padahal sekarang x2-nya adalah 6. Masukkan aja di sini. 3 kali 6 sama dengan 18. Oh, berarti kapasitas mesin 3 yang baru adalah 18. Ada kenaikan sebanyak 3 jam. Ya, jadi kesimpulannya berarti bagaimana? Dengan menaikkan kapasitas mesin 2 dari 15 ke 18 atau ditambah 3 jam kerja mesin 2, labanya meningkat sebesar 25 juta. Kenaikannya sebesar 25 juta. Nah, kemudian kita ke kapasitas mesin 3. Kapasitas mesin 3 sama dengan mesin 2 yaitu full capacity. Karena full capacity harus ditambah, harus digeser. Ya. Nah, untuk menggeser kapasitas mesin ketiga, garis yang miring ini adalah garis yang lama, ya titik-titik ini. Kemudian saya coba geser ke atas karena ditambah ya. Menggesernya sedemikian rupa supaya menuju ke corner, ya tidak boleh sembarangan, tapi harus ada corner yang dituju. Nah, maksimalnya adalah di titik G, gitu. Ya. Nah, sama dengan penjelasannya dengan yang tadi, kenapa kita tidak kurang atau ya ke sini misalkan di tengah-tengah ini. Karena dimungkinkan kalau kita menambahnya kurang maksimal, misalkan di tengah-tengah ini, maka nanti labanya atau kenaikan labanya itu tidak maksimal. Ya, makanya kita polkan saja kapasitasnya sampai menyentuh titik G. Nah, kenapa kok tidak lebih ke atas lagi? Ya, karena kalau lebih ke atas lagi, toh nanti daerah yang diarsir itu tetap OAGD. Ya, jadi kalau nanti Anda menggambar, silahkan Anda arsir, menggunakan arsiran begitu, sehingga akan kelihatan lebih jelas mana daerah yang terkena ketiga arsiran. Ya. Oleh karena itu, kita simpulkan bahwa sekarang daerah visibelnya adalah OAGD, ya, dengan solusi optimalnya di titik G. Kenapa saya mengatakan G? Karena kemarin sudah kita hitung yang titik A itu hanya menghasilkan 120 juta, yang D menghasilkan 250 juta. Nah, sekarang untuk yang titik G ternyata kombinasinya kan 4,5. Ya, dimasukkan ke dalam Z maksimalnya sehingga laba maksimal sekarang sebesar 370 juta. Berarti kenaikannya lumayan tinggi ini, 95 juta. Nah, kemudian bagaimana dengan kapasitas mesin 3 yang baru? Dari mana angka 49 ini? Jadi mesin ketiga kan diwakili oleh ini, 6x1 plus 5x2. Masukkan saja X1-nya kan 4 ini, kemudian X2-nya 5. Sehingga ketemunya 49. Nah, kesimpulan kita adalah, jadi jika perusahaan itu menambah kapasitas mesin ketiga dari 30 jam menjadi 49 jam, maka ada kenaikan laba sebesar 95 juta. Ya. Nah, kemudian kalau pertanyaannya, berarti mesin mana nih yang diprioritaskan untuk ditambah? Mesin 2 atau mesin 3? Nah, sekilas kalau Anda hanya melihat dari penambahan labanya, Anda pasti akan menjawab menambah kapasitas mesin 3. Karena penambahan labanya besar sekali, 95 juta. Sementara untuk yang mesin 2, penambahannya hanya 25 juta. Tetapi ingat, untuk menambah laba sebesar 95 juta ini, perusahaan menambah kapasitas mesin itu banyak sekali. Ya, sebesar 19 jam ini, dari 30 menjadi 49. Ya. Tetapi untuk kapasitas mesin 2, memang penambahan labanya hanya 25 juta saja, tetapi ini didapat dari menambah mesin 2 sebanyak 3 jam saja. Nah, bagaimana sekarang perhitungannya? Kita lihat di sini. Jadi untuk kapasitas mesin 1, tadi tipenya adalah berlebihan, ya maksimal penambahan atau pengurangan, maksudnya gitu ya, maksudnya penambahan atau pengurangan, ini
karena mesin 1 harus dikurangi, berarti menguranginya adalah 6/3. Nah, mengurangi mesin sebanyak 6/3 ini tidak akan mengubah Z-nya. Ingat tadi Z-nya masih tetap 275 juta. Kemudian untuk mesin 2, tadi tipe batasannya adalah full capacity. Karena full capacity harus ditambah. Ya, ditambahnya menambah 3 jam mesin. Nah, 3 jam mesin ini ternyata memberikan efek positif terhadap Z 25 juta. Sedangkan untuk mesin 3 menambah kapasitasnya itu 19 jam, tetapi menambah Z-nya 95 juta. Nah, kemudian untuk menetapkan mana skala prioritasnya adalah dengan menghitung seperti ini. Untuk mesin 2, ya, untuk mesin 2, ini ya Y2, itu berarti penambahan Z optimal ya dari 300 penambahannya kan 300 ya, mulanya 275. Ya. Jadi ada penambahan Z sebesar 25 atau 25 juta itu didapat dari menambah mesin 2 itu hanya sebesar 3 jam saja. Berarti kalau di rata-rata setiap 1 jam tambahan mesin kedua itu mampu memberikan sumbangan terhadap laba sebesar 8.333,3. Nah, sedangkan untuk mesin ketiga penambahannya memang 95 juta. Ya. Tetapi ini didapat dari menambah kapasitas mesin 3 sebanyak 19 jam. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa setiap 1 jam penambahan kapasitas mesin 3 hanya menyumbangkan terhadap laba itu 5.000. Nah, oleh karena itu kita sekarang sudah bisa menyimpulkan kita sebaiknya menambah kapasitas mesin 2 karena setiap jam tambahannya menambah ke Z-nya itu lebih tinggi, yaitu sebesar 8.333,3. Gitu. Nah, baik, sekarang kita sampai kepada soalnya. Ini saya sudah memberikan satu soal baru, ya, tidak berupa soal cerita, tapi sudah saya kerjakan seperti ini. Jadi ini ceritanya sama seperti yang kemarin. Ya, ada 3 batasan, ya 1, 2, 3. Kemudian sudah saya hitung, ya sudah saya tentukan juga daerah visibelnya ada di O, A, B, C. Kemudian titik optimalnya juga sudah saya cari, sudah saya tentukan di titik B, ya dengan Z maksimalnya sebesar 950.000. Nah, berangkat dari soal yang sudah saya selesaikan seperti ini, Anda saya minta untuk membuat analisis sensitivitasnya. Itu ya. Nah, kemudian ada yang terlewat tadi yang belum saya jelaskan. Sebetulnya untuk melihat mana kapasitas yang berlebihan, mana yang full capacity, ada 2 cara, yaitu bisa menggunakan perhitungan seperti ini, ya, atau dengan melihat gambarnya saja. Kita lihat ya. Nah, kalau gambarnya seperti ini, kemudian sudah ditentukan titik optimalnya adalah di titik C, maka batasan atau garis yang dilalui oleh titik optimal ini, ya, berarti dalam hal ini adalah batasan 2 dan batasan 3, itu sudah bisa dipastikan full capacity. Ya, itu terbukti dengan perhitungan ini tadi. Mesin 2 dan mesin 3 full capacity. Ya, sekali lagi itu karena batasan 2 dan batasan 3 garisnya itu dilalui oleh titik optimal. Ya. Sedangkan batasan 1 ini ya ternyata tidak dilalui oleh titik optimal. Ya, berarti bisa disimpulkan berlebihan. Gitu. Nah, berangkat dari soal ini yang sudah saya selesaikan ini, berarti kalian sebetulnya sudah bisa menerka, ya nggak usah dihitung pun sudah tahu bahwa batasan 2 dan batasan 1 ini
ini kan dilalui oleh titik optimal atau titik B. Berarti batasan 1 dan 2 bisa dipastikan full capacity. Sedangkan batasan ketiga yang miring ini, karena tidak dilalui oleh titik optimal, maka bisa disimpulkan dia idle capacity. Ya, ada kapasitas yang berlebihan. Ya, itu untuk mengerjakan analisis sensitivitas secara cepat seperti itu. Nah, kemudian kalian silahkan mengerjakannya dengan menggeser-geser garis sedemikian rupa, sama seperti yang saya jelaskan tadi. Ya. Nah, untuk mengerjakan analisis sensitivitas grafik ini, kita ada asumsi atau menerapkan asumsi analisis parsial. Ya. Artinya apa? Pada waktu kita menggeser mesin 1 tadi, misalkan di sini ya, geser mesin 1, maka mesin 2 dan mesin 3 tetap. Ya. Demikian juga apabila kita akan menggeser mesin kedua, maka mesin 1 dan 3 tetap. Ya, mesin satunya dikembalikan lagi ke posisi semula. Begitu juga pada saat kita akan menggeser mesin ketiga atau yang miring ini, maka mesin 1 dan mesin 2 juga tetap dikembalikan lagi ke posisi semula. Itu artinya kita menggunakan analisis parsial. Ya. Nah, baik, demikian penjelasan saya kali ini. Terima kasih, semoga jelas, dan apabila ada sesuatu yang perlu ditanyakan, silahkan kontak saya di WA Group. Ya. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.